Permisi. Oh iya, silakan masuk. Makasih Bu. Ya, duduk senyamannya saja ya. Iya, makasih banyak Bu. Oh iya, kamu siapa? Nama aku Farah Bu, dari kelas 9. Panggilannya berarti Farah ya? Iya. Sebelum kesini ya dari mana? Tadi dari kelas aja sih Bu, dari cerita-cerita sama teman. Farah apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya aku berlangganan kesini ada apa ya? Jadi saya itu dengar dari Bu. Tadi itu saya lagi ngomong sama teman saya tentang BK gitu ya. Nah terus katanya guru BK tuh bisa dengerin curhat kita. Tepat sekali. Yang datang ke ruangan tepat yang benar para ruang BK ini tidak hanya menyelesaikan masalah ya, tapi bisa juga kamu menceritakan ataupun mencurahkan apa yang kamu rasakan. Sudah tahu ibu di sini bisa memberikan solusi kepada para. Oh ini sebelumnya kamu sudah tahu siapa saja guru BK di sekolah ini? Belum Bu, belum ya. Nah guru BK di sekolah kita ini ada 3. Yang pertama Ibu, Bu Vera. Yang kedua ada Pak Alif, dan yang ketiga ada Bu Iva ya. Apa nggak kenal? Nggak kenal Bu ya. Nah boleh Ibu tahu nggak apa yang para alami? Boleh Bu, karena Farah di sini kan karena memang Farah pengen curhat kayak Farah pengen meminta bantuan kepada Ibu cara menyelesaikan masalah yang Farah alami sekarang. Jadi Farah itu akhir-akhir itu sulit mengatur waktu belajar karena Farah tuh sering main nongkrong gitu Bu. Nah sebelumnya ini pertemuan Farah yang maksudnya Farah pertama kali masuk ke mereka atau sebelumnya sudah ada pertemuan? Belum, baru pertama kali Bu. Nah karena baru pertama kali ya, jadi di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu dan ada apa saja sih aturan-aturan yang ada ya. Nah konseling individu ini pemberian bantuan kepada siswa seperti Farah untuk memecahkan masalah ya. Tapi di sini yang mengambil keputusan akhir itu adalah siswa, jadi tidak ada suruhan ataupun paksaan dari Ibu. Nah ada juga aturan ataupun asasnya. Di sini ada asas kerahasiaan ya. Jadi Farah ini bebas untuk menceritakan apapun kepada Ibu dan jaga rahasianya ya. Dan Farah juga begitu. Setelah keluar dari ruangan ini, Farah tidak boleh menceritakan ke siapapun. Nah ini juga kesukarelaannya. Di sini Farah dipaksa atau memang kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri Bu. Nah berarti Farah sudah ini ya melaksanakan asas kesukarelaan dan datangnya tidak dipaksa, tidak disuruh siapapun. Nah, selama kita melakukan sesi konseling nanti, nah itu waktunya kurang lebih 30 menit ya. Apakah cukup? Cukup Bu. Nah, jadi kita sepakat ya waktu kurang lebih 30 menit. Nah, karena pertemuan pertama ya, jadi Ibu mau untuk ke pertemuan selanjutnya Ibu menyesuaikan jadwal Farah karena Ibu selalu stay di ruang BK. Nah, untuk minggu depan boleh Bu, minggu depan hari Selasa jam 8 Farah ada kosong Bu. Nah boleh ya. Jadi nanti Farah langsung aja datang ke ruang BK yang sudah datang tadi ya, dari Selasa jam 8. Apakah Ibu tidak sibuk hari Selasa Bu? Tidak, karena itu selalu stay di sini. Jadi Farah tinggal datang aja ya. Oke baik Bu. Sesuai kesepakatan kita tadi ya. Jadi Farah minggu depan pertemuan selanjutnya itu hari Selasa jam 8. Langsung aja ya datang ke ruang BK. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga sudah siap ingin mendengar keluh kesah atau permasalahan Farah. Karena setahu saya ruang BK itu ruang yang menyeramkan Bu. Ternyata asik juga ya, nggak semenakutkan itu. Iya, memang kebanyakan siswa boleh bilang kayak kondisi sekolah ruang BK ini tempat yang bermasalah, itu tidak benar. Tempat ruang BK ini tempat yang terbuka lah untuk semua siswa untuk menceritakan tidak hanya masalah, misalnya minta pendapat nih kayak tentang perencanaan karirnya ataupun apapun itu tetap diceritakan. Iya Bu, saya baru tahu loh Bu. Jadi kan saya nggak pernah masuk ruang BK ya. Ini pertama kalinya ya? Iya, saya ngeliat guru BK aja tuh kayak saya takut gitu. Iya, kebanyakan siswa sih
BK banyak ya Bu? Iya, walaupun nggak masuk ke kelas gitu ya, tidak mengajar, tapi itu ya cukup peran penting dalam pengembangan siswa di sekolah ini. Iya Bu, akhirnya saya tahu apa tugas guru BK, nggak hanya razia-razia aja. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Nanti minggu depan saya bakal kesini lagi untuk menceritakan permasalahan saya yang lebih detail. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Iya, terima kasih. Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya dengan ibu atau mau dengan guru BK yang lain? Dengan Ibu aja. Oke, jadi kita sama ibu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu soalnya masih ada kelas. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu. Permisi Bu. Farah, ya silakan masuk nak. Ya, terima kasih Bu. Iya, silakan duduk dari sini Farah ya. Iya Bu. Baik, selamat pagi Farah. Selamat pagi Bu. Jadi sesuai jadwal kita kemarin ya yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan sesi konseling individu ya. Gimana pembahasan Farah kemarin tentang kesulitan mengatur waktu belajar ya? Iya Bu, karena saya sering keluar. Itu salah satu penyebabnya ya. Sebelumnya Farah apa kabar? Alhamdulillah baik sih Bu. Setelah ini apakah ada kelas? Ada Bu. Jadi kita langsung saja ya sesinya. Untuk permasalahannya apa yang membuat menurut Farah lah, apa yang membuat Farah ada kesulitan belajar? Jadi Farah tuh Bu, ini Farah boleh cerita sama Bu? Ya boleh, karena kan seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya tentang asas-asas ataupun aturan yang ada di bimbingan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Farah bebas mau cerita apa saja ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Nah jadi itu Bu, Farah mulai dari itu Bu sering keluar sama teman-teman Bu. Ketika ada tugas, Farah tuh melalaikan tugasnya Bu. Jadi Farah keluar tuh dari pulang sekolah sampai larut malam. Pulang malam tuh tidur Bu, besok sekolah lagi. Nah setelah pulang sekolah seperti itu lagi Bu. Jadi tugasnya tidak Farah kerjain Bu, Farah lalaikan. Jadi pola itu Farah ulang terus belajar. Sebenarnya itu tidak baik ya Farah, karena itu akan menjadi kebiasaan untuk Farah. Jadi Farah terbiasa tidak mengerjakan tugas, Farah terbiasa untuk tidak belajar. Seharusnya sebagai siswa ya kita harus ada waktu, mau sejam ataupun 2 jam itu harus belajar. Nah, mungkin ada alasan lain yang membuat Farah kesulitan belajar, atau karena Farah tidak fokus di kelas, bagaimana? Ya Bu, Farah biasanya juga tidak fokus Bu, karena pikirannya mau cepet-cepet pulang, mau keluar, mau ngopi, kayak gitu Bu. Terus kayak teman-teman Farah itu Bu, mereka tidak ada tugas, jadi ya Farah untuk mereka pergi keluar, ngopi, kayak gitu Bu. Sebelumnya orang tua Farah apakah tahu kalau Farah ini jarang belajar gitu untuk diri Farah sendiri? Tahu Bu, mereka tahu karena Farah sering keluar sampai malam Bu. Itu apakah ada teguran dari orang tua? Ada Bu, tapi Farah tidak mendengarkannya. Nah di sini apa yang Farah lakukan ya, ini termasuk salah ya Farah ya. Kita boleh Farah main sama teman, tapi jangan melalaikan tugas Farah, karena kan di sini Farah seorang siswa ya. Nah jadi Farah harus ingat dulu kayak Farah tuh harus memprioritaskan dulu lah apa yang diutamakan, apa yang sudah Farah lakukan ini tidak baik ya untuk diri Farah sendiri, untuk masa depan Farah juga kan belajar, karena di sini Farah seorang siswa, jadi Farah tuh harus memprioritaskan dulu nih apa saja tugas-tugas Farah dari sekolah untuk Farah kerjakan gitu ya. Karena setelah Farah mengerjakan tugas itu kan baru bisa Farah main sama teman-teman ya. Farah main sama teman-teman pun harus ingat waktu, karena kan sampai malam tadi ya, jadi mengganggu waktu tidurnya Farah, sampai nggak belajar juga. Sesi konseling individu kali ini, Ibu menggunakan pendekatan berpusat pada diri. Nah, jadi di sini Ibu akan membantu Farah, memberikan saran-saran, karena kan tadi Farah bilang kan kayak nongkrong sama teman sampai pulang larut malam. Jadi di sini Ibu akan membantu
irasionalnya, coba para bayangkan kalau para mengerjakan tugas terlebih dahulu, mana yang lebih baik? Mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, jadi para harus mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru para mau main sholat bermain pun tidak masalah ya para ya. Dan nah dari yang sudah ibu jelaskan tadi ya, untuk menggunakan pendekatan berpusat pada diri, mengubah pikiran dari irasional menjadi rasional. Nah, contohnya ya, yang pikiran irasionalnya para berpikir nih, mungkin para nongkrong, main sama teman, tidak mengerjakan tugas kan. Nah, kalau para ubah nih pikiran irasional para ke yang rasional, para pasti mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru main dengan teman-teman. Apakah para mengerti? Ibu coba para kasih ibu contoh tentang mengubah pikiran irasional menjadi rasional dari pribadi para sendiri. Jadi kalau misalnya para dari pikiran irasional para sekarang para selalu keluar di mana tidak banyak tugas, terus rasionalnya mungkin para kalau misalnya nggak keluar nih satu hari ini tuh, kemudian para di rumah aja dan mengerjakan tugas-tugas itu mungkin lebih baik buat para dan tidak ada beban pikirannya tidak mau melakukan tugas itu. Nah, sekarang para sudah tahu kan cara mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Dan di sini ibu akan memberikan para tugas ya, di mana selama 1 minggu para harus meluangkan waktu seminggu, meluangkan waktu 3 hari untuk membaca, tapi tidak yang 1 hari full ya para ya. Jadi dalam 1 minggu itu setidaknya para 3 kali membaca buku ini. Dan untuk minggu depan ibu akan melihat progres para ya. Dan apakah habis ini para ada kelas? Ada. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, apakah ingin sama ibu lagi konselingnya atau dengan guru yang lain? Sama ibu aja. Sama ibu berarti ya. Dan untuk jadwalnya nih, mau seperti minggu ini atau mau diubah? Seperti minggu ini aja Bu. Oke, berarti seperti minggu ini ya. Dan jangan lupa nih dibaca bukunya, dan ibu tunggu di sini karena ibu selalu stay di ruang BK. Jadi kalian tinggal datang saja ya. Ya, Bu, untuk buku ini apa bisa berubah Bu? Bisa karena kan di sini kalau sulit mengatur waktu belajar kan. Nah, mungkin dengan cara ini ibu bakal mungkin dengan cara ini bisa memancing para untuk rajin belajar, membaca buku ataupun mengerjakan tugas-tugas yang tidak para selesaikan. Wah, keren sekali Bu. Para akan membaca buku ini Bu. Nanti para akan meluangkan waktunya untuk membacanya, karena para sekali menjadi lebih baik Bu dan teman-temannya. Jadi tetap semangat ya para ya. Jadi minggu depan seperti yang sudah kita sepakati, minggu depan di jam yang sama ya berarti ya. Oke, ibu tunggu di ruang BK. Ya Bu, makasih ya Bu. Kalau gitu saya balik ke kelas dulu ya Bu, karena udah mau masuk. Ya, sama-sama para. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Permisi. Oh, Farah, yuk silakan masuk. Bu, iya makasih Bu. Silakan duduk senyaman Farah ya. Iya Bu. Selamat pagi Bu. Terlihat cerah ya bukannya hari ini. Iya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Saya sangat bahagia. Kalau boleh tahu kenapa tuh bahagia? Ya Bu, karena setelah saya baca buku dari Ibu, saya ada sedikit perubahan. Bagus. Nah, kalau Ibu mau lihat dong bukunya, udah baca sampai habis atau belum nih? Belum sih Bu, baru setengah. Soalnya kemarin cuma hari bacanya. Oh iya, nggak apa-apa ya, itu kan awal para ya, jadi bisa para baca lagi. Nah, setelah para baca buku ini, apa yang para alami dari seminggu yang lalu? Jadi itu Bu, awal saya pas minggu lalu setelah saya pulang dari ruangan ini, saya pulang sekolah, saya langsung baca bukunya kan Bu. Itu saya tidak ada keluar Bu, saya baca buku aja di rumah. Ternyata bukunya seru dan tidak motivasi gitu ya Bu. Dan kemudian
dari kebiasaan yang ibu suruh baca buku ini ya. Jadi Farah sudah bisa mengelola waktu Farah ya kan? Ya Bu, Farah udah bisa dan Farah juga menerapkan yang Ibu berikan kemarin kayak cara berpikir irasional menjadi rasional. Ini juga Farah terapkan. Ketika Farah mau melakukan hal buruk, Farah harus berpikir lagi ke pikiran yang rasional lagi seperti itu Bu. Apakah itu baik buat Farah dan kedepannya seperti itu Bu. Sangat bagus ya Farah ya. Jadi itu bisa Farah terapkan di kehidupan Farah. Tidak hanya saat di sekolah saja. Saat Farah nanti melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi itu bisa Farah gunakan untuk kehidupan Farah. Nah, di sini. Nah, di sini Ibu ingin tahu nih pesan dan kesan Farah selama mengikuti sesi konseling ini. Pesannya untuk kedepannya semoga Farah menjadi lebih baik setelah konseling individu ini. Kemudian pesannya Farah sangat senang, sangat nyaman banget karena apa yang Farah rasain selama ini bisa Farah ungkapkan ke Ibu gitu. Kemudian juga Farah cerita di sini juga ada asas-asasnya ya Bu, yang dimana tidak bakal disebarluaskan karena kalau misalnya Farah cerita ke teman belum tentu mereka memberi solusi, malah mereka menyebarkan ke teman-teman yang lain kan Farah jadi malu. Jadi mungkin kalau cerita di ini kayak lebih tepat gitu. Jadi kayak pesannya Farah sangat senang. Farah juga bisa ya cerita ke teman-teman Farah gimana pengalaman Farah selama mengadakan sesi konseling ini karena kan banyak ya dari belum dengar katanya belum mereka ini menyenangkan karena tidak sih menyenangkan itu Saya tidak Bu, malah senang bisa bercerita. Nah, apakah sudah bisa Ibu akhiri? Sudah Bu, tadi sebelumnya Farah ingin berterima kasih sama Ibu karena sudah memberi solusi yang baik untuk Farah menjadi lebih baik dan bisa mengatur waktu Farah. Karena Farah bercerita sama Ibu lagi, Farah mendapatkan solusi-solusi yang baik. Jadi Farah ingin berterima kasih banyak sama Ibu. Kita sama-sama Farah juga tidak hanya ke Ibu bisa ke guru BK yang lain ya kalau